Kita tumbuh dan menjalani kehidupan dengan kebohongan demi kebohongan kecil yang manis dan enak untuk didengar. Bahwa jika kita bekerja keras, mencintai orang lain dengan tulus, dan tetap menjadi orang baik, hidup akan beres dan kita akan diselamatkan. Tapi waktu kehilangan dan kesepian perlahan membongkar semuanya. Membongkar kejujuran demi kejujuran dari hidup yang tidak punya naskah dari awal. Tidak ada keadilan, tidak ada jaminan, tidak ada penderitaan yang berarti. Setiap orang pada akhirnya akan menemui titik di mana realitas berhenti berpura-pura, saat teman menjauh tanpa alasan, saat cinta berubah menjadi dingin, saat tumbuh menua, atau saat mimpi yang dulu sangat diinginkan tiba-tiba terasa seperti beban yang absurd. Itulah momen di mana hidup berhenti menjadi cerita dan mulai menjadi kenyataan. Di video kali ini kita akan melihat 10 pelajaran yang tidak akan kita sadari kalau kita terus-menerus bergantung pada ilusi dan kebohongan manis kehidupan. Namun sebenarnya, jika hidup lebih lama, perlahan pasti akan kita temui cepat atau lambat ketika semua yang kita percayai mulai retak dan akhirnya sendirian dengan diri sendiri. Pelajaran-pelajaran ini tidak akan mengajarkan bagaimana caranya menjadi bahagia, konten, fulfill, atau apapun istilah-istilah motivasional yang sering kita dengar dibualkan oleh influencer. Tapi di sini kita akan mencoba untuk belajar pelajaran hidup tentang bagaimana agar tetap hidup ketika bahkan kebahagiaan pun tidak lagi menjawab apapun. Yang pertama, kita lahir tanpa makna dan meninggal tanpa resolusi. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan, namun tiba-tiba di pagi, siang, sore, atau malam hari, entah puluhan, belasan, atau beberapa tahun yang lalu, kita menangis dikelilingi wajah-wajah asing yang memberi kita nama, dan dengan itu semuanya, negara, budaya, ras, warna kulit, bagaimana bentuk hidung, tinggi, dan yang lainnya. Dan sejak saat itu, kita mulai diajarkan mengenai arti demi arti, warna baju apa yang pantas, Tuhan mana yang benar, cita-cita apa yang layak dikejar. Heidegger menjelaskan bahwa kesadaran kita dari awal tidak pernah diberi pilihan, karena dari awal kita sudah terlanjur dilemparkan ke dalam kehidupan, tanpa pernah diberi kesempatan untuk memilih di mana, kapan, atau dalam kondisi apa kita akan hidup. Kita terbangun di tengah bahasa, kebudayaan, nilai, dan sejarah yang sudah berjalan jauh sebelum kita datang. Semuanya sudah ada, dan kita hanya mencoba menyesuaikan diri. Inilah yang dia sebut sebagai Gewohnheit atau terlempar ke dunia. Kita tumbuh dengan keyakinan dan harapan demi harapan yang dilemparkan kepada kita. Guru bilang dengan nilai tinggi kita akan menjadi sukses. Orang tua mengatakan kalau nanti sudah dewasa, menikah, dan punya anak pasti akan bahagia. Televisi dengan iklannya mengatakan kalau kita punya uang, rumah, dan mobil kita pasti merasa senang. Kita percaya semuanya. Kita percaya bahwa semua hal yang dikatakan pasti benar karena bagaimanapun mereka sudah lebih dulu hidup daripada kita. Sampai suatu hari kita sadar bahwa ketika kita sudah mencoba semuanya, ketika kita sudah mendapatkan semuanya, tetap saja ada ruang kosong yang tidak bisa terisi. Setiap hari kita mengikuti pola yang sama, bangun menatap layar, berpura-pura sibuk, mencari sesuatu yang bahkan diri kita sendiri tidak tahu itu apa. Kadang tertawa dengan teman, dengan sadar bahwa ini semua sementara. Kita mencintai seseorang dan sadar betapa cepat waktu berjalan, dan betapa semua kebahagiaan hanya singgah dan tidak pernah benar-benar tinggal. Dan kematian pun, ketika kita benar-benar merefleksikannya secara jujur, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi di baliknya. Yang kita tahu sekarang sebagai manusia, kematian adalah hal konsekuensi biologis dari kehidupan, tidak lebih dan tidak kurang. Kita mati karena kita hidup. Tidak ada makna apapun di sana yang abadi, tidak ada resolusi di akhir, tidak ada ending seperti di film-film di mana akhirnya semuanya bahagia dan penuh makna. Dan di tengah semua itu, kita mulai melihat hidup apa adanya, yaitu lahir tanpa alasan dan mati tanpa jawaban. Dan kita berusaha untuk setiap hari menambal kekosongan itu dengan pekerjaan, ambisi, cinta, dan doa. Sesederhana agar kita tidak gila menghadapi fakta bahwa tidak ada yang bisa memberi makna di luar sana. Tapi mungkin di sana letak keberanian manusia, bukan dalam menemukan arti yang tetap dan abadi selama-lamanya sampai waktu sendiri tidak ada, tapi dalam setiap kali kita memilih untuk bangun, untuk tetap berjuang, tetap peduli, meski kita tahu beberapa hal tidak berarti memiliki konsekuensi yang baik terhadap kita, meski kita sadar semuanya akan hilang juga. Disinilah muncul gagasan Heidegger mengenai autentisitas, Eigentlichkeit.
di mana hidup bukan lagi menurut makna-makna yang diwariskan tanpa berpikir, tapi benar-benar menanggung keterlemparan ini dengan sadar, tidak lari kepada ilusi, tidak menghibur diri dengan kepastian yang palsu. Dan juga mengenai kematian, Heidegger melihat bahwa kita sebagai kesadaran yang menuju kematian sebenarnya harusnya membuat itu menjadi semacam tumpuan. Karena kita sadar akan kematian justru, makanya semua pilihan, setiap harapan, setiap cinta bisa dibentuk dengan kesadaran akan batas waktu. Kita bekerja, mencintai, bermimpi, dan dibalik semuanya, kita sadar bahwa ada satu fakta yang tidak bisa ditolak. Kita akan mati. Keberadaan yang otentik adalah keberadaan yang menuju kematian, yang menyerahkan dirinya pada keterlemparannya. Kita lahir tanpa makna dan mati tanpa jawaban, tapi di antara dua kehampaan itu, kita hidup, dan keberanian untuk hidup di tengah absurditas inilah hidup jadi benar-benar otentik, dan mungkin satu-satunya yang membuat semuanya ini layak dijalani. Yang kedua, orang yang kita cintai akan meninggalkan kita. Kita tidak sadar pada awalnya, mereka tertawa di meja makan, bercanda di ruang waktu, mengirim pesan tidak penting, marah karena hal-hal kecil di keseharian. Kita pikir semuanya akan terus seperti itu. Marah ibu di pagi hari, tawa teman di malam minggu, seseorang yang menunggu kabar tentang hari sebelum tidur. Sayangnya, waktu tidak berjalan pelan, tapi terus menggerus. Diam-diam, seperti air yang melubangi batu. Satu demi satu, orang-orang mulai pergi. Ada yang benar-benar meninggal, ada yang berubah arah, ada yang perlahan memudar tanpa perpisahan apapun. Mereka menghilang dalam jarak, kesibukan, atau karena sekedar diam yang terlalu lama dalam obrolan. Kita sadar bahwa semua yang kita cintai sedang menuju akhir. Orang tua semakin pelan berjalan, sahabat semakin jarang tertawa, bahkan cinta semakin penuh tanda tanya yang tidak pernah dibicarakan lagi. Kita pun ikut berubah, kehilangan diri yang dulu hangat, yakin, dan semangat. Tidak ada yang salah dengan ini sebenarnya. Hidup memang bergerak dengan hukum yang tidak pernah berubah, bahwa segalanya, perlahan atau tidak, akan pergi. Tidak melulu, bahkan paling sering, bukan karena kita kurang baik, bukan karena pilihan hidup buruk, tapi karena waktu memang tidak mengenal belas kasihan. Namun, di tengah kehilangan itu, kita belajar sesuatu yang mungkin lebih mendalam dari kesedihan, bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki selamanya, tapi tentang sadar dengan keberadaan seseorang sepenuhnya, sadar bahwa setiap momen bersama adalah penundaan kecil dari kefanaan. Dan ketika kita menatap kembali wajah seseorang yang kita sayangi, kita tahu, sadar atau tidak, bahwa suatu hari kita akan melihatnya untuk terakhir kali. Kita tidak tahu kapan, tapi kita tahu itu pasti. Namun sekarang, kita tahu bahwa mencintai berarti bukan untuk selamanya, tapi untuk sekarang. Satu-satunya waktu yang terasa nyata. Di masa ketika kita hidup di tengah zaman yang meromantisasi cinta dengan delusi bahwa semuanya tidak akan pernah berakhir dan akan terus sama terus-menerus untuk selamanya. Film, series, sampai video-video yang muncul ketika kita scrolling di media sosial seolah-olah memberikan harapan itu. Kesadaran bahwa cinta sejati lahir dari penerimaan bahwa waktu akan mengambil semuanya, akan membuat kita sedikit lebih tegar dan bisa mencintai lebih dalam. Cinta tidak mencari miliknya sendiri. Tanda dari yang abadi adalah bahwa ia memberi diri tanpa menuntut kembali, sebab sifat dari yang abadi adalah memberikan diri. Kierkegaard menjelaskan bahwa cinta dan kehidupan adalah paradoks karena yang satu fana dan yang satunya terasa abadi. Manusia mencintai dengan tubuh yang akan menua, dengan waktu yang terbatas, dengan hati yang bisa saja berubah. Namun justru dalam kefanaan itulah cinta menjadi mungkin, karena cinta sejati tidak menuntut keabadian, tapi justru dari keberanian tetap memberi meskipun tahu bahwa kehilangan adalah kepastian. Cinta yang seperti ini jadinya bukan upaya memiliki seseorang seakan-akan dia itu barang, tapi kesadaran untuk menemani keberadaannya. Mencintai berarti melihat orang lain bukan sebagai bagian dari diri sendiri, tapi sebagai jiwa yang mewakili jalan, takdir, dan keheningannya sendiri. Bisa saja berakhir kapan saja, tapi kita tetap berada di sisinya. Yang ketiga, kita akan menjadi orang asing bagi diri sendiri. Cukup aneh memang secara intuitif kalau kita mencoba untuk menyadari ini, bahwa kita akan menjadi orang asing untuk diri sendiri. Tapi nanti,
suatu hari, atau mungkin sudah pernah. Kita bisa saja menatap cermin dan yang kita lihat di sana adalah wajah yang terasa sedikit asing. Bukan karena kita jarang melihatnya dan ada banyak yang berubah di sana, tapi karena kita sesederhana sudah cukup lama tidak benar-benar melihatnya. Ada sesuatu yang lepas. Cara kita tertawa, cara kita merenung, cara kita berpikir, cara kita melihat diri sendiri. Dulu kita tahu apa yang kita inginkan. Sekarang kita bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Memang masih menulis daftar hal-hal yang harus dicapai, tapi entah mengapa itu tidak terasa seperti kita lagi. Kita mencoba mencarinya, melihat kembali ke masa lalu, menggali foto-foto lama, membaca catatan lama, berharap menemukan diri yang dulu, diri yang polos, penuh idealisme atau yang lebih semangat. Tapi setiap kali kita mencoba mendekat, yang kita lihat justru versi lama diri sendiri yang tidak kita pahami sama sekali. Kita tidak tahu dan tidak paham bagaimana dia bisa semangat seperti itu, bagaimana dia memiliki mimpi-mimpi besar seperti itu, bagaimana senyumnya bisa selebar itu, seolah-olah waktu mencuri kemampuan kita untuk mengenali diri sendiri. Mungkin saja memang karena kita terlalu sering menyesuaikan diri, kita berubah agar diterima, kita menahan agar tidak dibenci, kita berkompromi agar tetap bertahan, sedikit demi sedikit membentuk topeng demi topeng, dan lama-lama lupa bagaimana bentuk asli di baliknya. Namun mungkin juga ini bukan berarti kutukan, tapi memang konsekuensi alami dari hidup. Kita memang akan berubah berulang kali, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar sama, dan setiap kali berubah kita akan kehilangan diri sendiri. Namun juga itu berarti kita mendapatkan diri sendiri juga yang baru, dan itu tidak apa-apa, bahkan terkadang lebih baik. Inilah yang disebut Sartre sebagai inti perbedaan dari manusia dari yang lainnya. Justru ketidakstabilan diri sendiri inilah adalah inti dari eksistensi manusia. Karena kesadaran sendiri bukanlah sesuatu yang tetap, tapi mengarah keluar dari dirinya, yang selalu berjarak dari apapun yang ia sadari. Kesadaran bukanlah apa yang ia ada, dan ia adalah apa yang bukan dirinya. Bagi Sartre, ini berarti manusia tidak pernah benar-benar berhenti menjadi. Kita tidak seperti benda yang hanya ada dan selesai dengan dirinya sendiri. Batu tetap batu, pohon tetap pohon. Tapi manusia, karena ia sadar bahwa ia ada, ia langsung menjadi sesuatu yang lain. Ia menginginkan, ia merencanakan, ia menyesal, kemudian ia menafsirkan ulang. Namun justru, menurut Sartre, ini membuat setiap tindakan, keputusan, dan bahkan penundaan sebagai bagian dari proyek diri, di mana proyek ini tidak akan pernah mencapai akhirnya, karena memang tidak pernah ada akhir dalam kesadaran yang lebih jauh daripada hasilnya. Kita menulis diri kita setiap hari, tapi halaman yang kemarin sudah menjadi masa lalu, dan diri yang membaca halaman itu sekarang adalah orang lain. Kita tidak akan pernah benar-benar selesai menjadi seseorang. Kita akan terus berubah, dan setiap perubahan akan membuat sebagian dari diri kita menghilang, dan bisa saja untuk selamanya. Dan mungkin itu salah satu tanda bahwa kita masih hidup, masih mencari, dan masih memiliki kehendak untuk terus menjadi sesuatu di dunia yang tidak menjanjikan apa-apa. Yang keempat, masa depan adalah fata morgana. Cukup aneh memang mengatakan masa depan sebagai sesuatu yang tidak nyata, karena kita tahu bahwa kita nanti pasti merasakannya. Tapi ini lebih dalam dari sekedar itu. Sejak kecil kita diajarkan untuk melihat ke depan. Jika rajin belajar, masa depan akan cerah. Jika sabar, semuanya akan terbayar. Besok pasti lebih baik. Kata nanti, besok, di masa depan selalu bisa memberikan ketenangan. Janji halus bahwa penderitaan hari ini akan bermakna suatu saat nanti. Tapi waktu berjalan dan kita sadar bahwa masa depan tidak pernah datang sebagaimana yang kita bayangkan. Segalanya berubah terlalu cepat. Rencana yang sudah kita susun dengan hati-hati pun selalu saja bisa digagalkan oleh sesuatu di luar kendali kita. Mau itu kehilangan, perpisahan, kegagalan, penyakit, atau sekedar kelelahan. Kita berlari mengejar hari esok, tapi tiap kali hampir sampai, esok itu mundur satu langkah lagi. Di malam hari kita gelisah, bukan karena apa yang terjadi hari ini, tapi karena apa yang belum terjadi. Otak kita berputar-putar tak berhenti. Bagaimana nanti kalau gagal, kalau sendirian, kalau tidak cukup baik? Disitulah penderitaan itu tinggal,
bukan di masa lalu, bukan di saat ini, tapi di masa yang belum ada. Padahal masa depan hanya proyeksi dari ketakutan dan keinginan diri sendiri. Belum punya bentuk, hanya imajinasi yang kita beri wajah. Kita jadinya hidup setengah di dunia nyata, setengahnya lagi di dunia yang kita ciptakan sendiri. Dan semakin kita menatap ke depan, semakin kita kehilangan pijakan di tanah tempat kita berdiri. Suatu hari nanti kita akan sadar bahwa masa depan sebenarnya tidak pernah benar-benar tiba, karena yang datang selalu hanya sekarang, berulang-ulang dengan wajah yang berbeda. Tapi kita terlalu sibuk menantikan sesuatu yang lebih besar, sampai lupa bahwa hidup selalu terjadi di detik yang sedang lewat. Husserl sudah menjelaskan ini 100 tahun yang lalu, bahwa waktu tidak pernah benar-benar terbagi menjadi 3 seperti yang biasanya diajarkan kepada kita, karena kesadaran kita akan waktu selalu hadir dalam kesatuan kesadaran saat ini. Jadi tidak ada masa lalu, kini, dan masa depan, hanya saat ini. Setiap kesadaran waktu selalu mengandung ingatan atas apa yang telah terjadi, retention, dan antisipasi atas apa yang akan datang, protension. Artinya, kita tidak pernah benar-benar berada di masa depan. Yang kita sebut masa depan hanyalah ekspektasi yang hidup di dalam kesadaran kini. Manusia tidak berjalan menuju waktu, justru manusialah yang membentangkan waktu di dalam kesadarannya. Karena itu, kecemasan terhadap masa depan, ketakutan akan gagal, kehilangan, atau kesepian sebenarnya bukan tentang apa yang akan terjadi nanti, tapi cuma bayangan masa depan yang hidup di pikiran seseorang sekarang. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak, tapi itu tidak akan pernah nyata. Karena semuanya hanyalah imajinasi, bukan benar-benar masa depan. Menunda keberadaan ke masa depan dengan berharap atau gelisah terhadap masa depan yang tidak pasti, membuatnya menjadi sesuatu yang tidak pernah benar-benar nyata. Kita harus bisa benar-benar melihatnya apa adanya, yaitu cermin dari kehendak dan ketakutan kita. Apa yang kita harapkan berarti apa yang mungkin kita inginkan saat ini. Apa yang kita takutkan berarti apa yang tidak kita inginkan saat ini. Atau yang lainnya, semuanya menunjukkan kehendak dan ketakutan kita yang lebih mendalam. Jadi berhenti menetapkan semuanya di masa depan dan mulai menciptakan setiap keputusan kecil saat ini. Dengan begitu, kita tidak lagi menjadi perjalanan menuju sesuatu yang tidak pernah sampai, tapi berani untuk berhenti di tengah gerak waktu ini. Satu-satunya yang kita rasakan dan benar-benar hadir di dalamnya. Yang kelima, kebebasan tidak pernah indah. Beberapa dari kita sejak kecil bermimpi bahwa kebebasan adalah sesuatu yang indah dan ingin sekali kita raih. Kita merasa nanti kalau sudah dewasa pasti bebas memilih jalan sendiri, seolah-olah kebebasan ini adalah pintu menuju kebahagiaan. Dan kita percaya ini, kita menunggu hari di mana tidak ada lagi yang mengatur, tidak ada lagi yang menuntut, hari di mana kita bisa berkata, sekarang aku bebas. Namun ketika saat itu tiba, kita malah gemetar. Tidak ada lagi peta, tidak ada lagi suara yang memberi arah, dan tidak ada lagi yang menyuruh untuk melakukan apa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita berdiri di persimpangan yang terbuka ke segala arah, dan justru karena terbuka, kita tidak tahu harus kemana. Setiap pilihan adalah kematian bagi kemungkinan lain. Opportunity cost katanya. Setiap keputusan adalah pengkhianatan kecil terhadap semua versi diri yang tidak dipilih. Apapun yang dikejar terasa tidak mungkin untuk dialami, karena hidup terlalu singkat untuk mengeksplor semuanya. Kita mulai ragu, apa ini benar-benar kebebasan atau justru mungkin saja bentuk lain dari kesepian. Dulu kita terikat oleh orang lain, sekarang hanya diri sendiri. Dengan pikiran diri sendiri, kecemasan diri sendiri, ekspektasi diri sendiri. Tidak ada lagi yang memerintah, tidak ada lagi suara yang berkata, kamu harus menjadi sesuatu, kamu harus tahu apa yang kamu mau. Dan disinilah kita sadar bahwa kebebasan mirip seperti jurang yang tidak punya dasar, di mana kalau kita terjatuh, sudah tidak ada harapan lagi untuk berdiri. Banyak orang mencoba berlari darinya dengan memilih mengurung diri dengan rutinitas. Sistem demi sistem diciptakan dengan ideologi, kepercayaan, atau bahkan cinta. Karena setidaknya di sana kita tahu harus menjadi siapa. Sartre menjelaskan karena kita sudah ada terlebih dahulu dan baru kemudian melalui tindakan menentukan siapa diri kita, dan tidak ada pedoman universal tentang bagaimana harusnya tindakan kita membuat kita menjadi terkutuk. Sartre menyebutnya sebagai angoisse atau kecemasan, sebagai momen ketika manusia menyadari sepenuhnya kebebasannya. Kita takut karena kita sadar bahwa semua kemungkinan terbuka dan tak ada apapun yang memaksa kita memilih salah satunya. Bahkan dunia pun hanya diam saja, tidak mengancam apapun, seolah-olah berdiri di tepi tebing, takut jatuh, takut juga karena tahu bahwa kita bisa melompat kapan saja.
Kecemasan adalah kesadaran bahwa kitalah masa depan kita sendiri. Sartre menyebut momen ini sebagai pusingnya kebebasan, di mana kita gemetar karena ketiadaan keterbatasan itu sendiri. Banyak yang lari dengan menciptakan ilusi bahwa hidup sudah ditentukan oleh sistem, masyarakat, kepercayaan, bahkan diri yang sejati. Namun, bagi Sartre, kebebasan sejati dimulai ketika kita berhenti bersembunyi dan tidak gemetar melihat ketidakterbatasan. Dan dari situlah, tanggung jawab kita akan keberadaan kita sendiri muncul. Hanya beberapa yang berani menatap kebebasan, namun bahkan mereka terlihat gila. Para seniman, filsuf, atau sesederhana orang yang tidak mau mengikuti arus, tapi memilih jalannya sendiri. Ada sesuatu yang orang-orang ini sadari dan tidak untuk mayoritas, yaitu bahwa meskipun kebebasan mengerikan, di dalamnya lah justru manusia benar-benar ada. Karena manusia berhenti untuk memainkan peran demi peran, memakai topeng demi topeng, tapi benar-benar mulai menjadi sesuatu yang merupakan dirinya sendiri. Hidup autentik karena hanya dengan berani menanggungnya, meski gemetar, baru kita bisa benar-benar hidup. Yang keenam, pikiranmu akan mengkhianatimu. Kita mengira bahwa kitalah yang mengendalikan pikiran diri sendiri, bahwa selama kita berpikir rasional, pasti semuanya akan baik-baik saja. Tapi di malam hari, sering sekali ketika semuanya sudah sunyi, kita mendengar bisikan halus entah dari mana, tapi muncul di dalam kepala sendiri. Bagaimana kalau semuanya akan hancur? Bagaimana kalau kita sebenarnya tidak cukup? Bagaimana kalau kita memang salah dari awal? Dan kita pun sadar bahwa musuh terbesar kita sebenarnya tumbuh dari dalam. Pikiran kita yang dari dulu sampai mungkin nanti kita andalkan untuk memahami dunia, perlahan berubah menjadi labirin yang tidak punya pintu keluar. Mengulang kalimat yang sama ratusan kali, memutar kenangan yang seharusnya sudah mati, menciptakan skenario yang tidak pernah terjadi. Kita mencoba melawannya, tapi setiap upaya untuk berhenti berpikir justru membuatnya makin keras. Di pagi hari kita masih bisa tertawa, bekerja, berbicara, tapi di sela-sela itu ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang salah dalam diri sendiri, tapi kita tidak tahu apa. Kita mulai curiga pada diri sendiri. Setiap keputusan terasa salah, setiap perasaan terasa mencurigakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengamati pikirannya sendiri sejauh yang kita tahu. Dan itu bisa kita katakan berkah, bisa juga kutukan, karena kita bisa memahami dunia, tapi juga bisa tenggelam di dalamnya. Semakin dalam kita menatap kesadaran, semakin rapuh batas antara waras dan gila. Tidak ada yang bisa benar-benar melarikan diri dari pikirannya sendiri. Kita bisa saja menulis, berdoa, minum, atau menenggelamkan diri dalam kesibukan, dengan bekerja atau dalam pelarian, dengan menonton series Netflix terbaru atau anime. Tapi tetap saja, pikiran akan selalu menemukan jalan pulang ke kepala kita, mengingatkan tentang segala hal yang ingin kita lupakan, karena memang itu tugasnya, menjaga luka agar tidak pernah benar-benar sembuh. Schopenhauer adalah salah satu yang menjelaskan bahwa pikiran kita tidak sepenuhnya dalam kendali kita, karena bisa saja dikendalikan oleh sesuatu yang menurutnya adalah kehendak yang irasional yang mendorong semua kehidupan. Akal tunduk pada kehendak yang merupakan hakikat terdalam manusia. Pikiran yang tampak rasional hanyalah juru bicara dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Itulah sebabnya manusia bisa begitu logis dalam menjelaskan hal yang salah, begitu pintar menipu diri sendiri, begitu yakin pada kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Pengkhianatan pikiran bukanlah penyimpangan, melainkan fungsi alaminya, di mana ia akan selalu berpihak pada kehendak yang paling kuat, bukan pada kebenaran. Namun di sisi lain, dari pengkhianatan itulah lahir kejelasan. Kesadaran akan pikiran yang menyesatkan justru membukakan ruang untuk keheningan sejati. Kita mulai mengamati bisikan itu tanpa melawan, tanpa percaya juga, dan jelas tanpa rasa takut. Dan di sana, di tengah badai pikiran tak henti, kita menemukan sesuatu yang aneh, ketenangan. Pikiran kita akan terus-menerus mencoba menghancurkan kita jika kita terus mencoba untuk mengendalikannya. Tapi jika kita berani menatapnya apa adanya, tanpa melarikan diri, pikiran itu sendiri akan berhenti menjadi musuh sendiri. Yang ketujuh, kamu akan kehilangan semuanya, bahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang memberitahu kita betapa banyak hal yang akan hilang sepanjang kita menjalani hidup. Kita hanya mengetahuinya perlahan, ketika barang-barang kecil di kamar berganti, ketika wajah-wajah familiar mulai jarang muncul, ketika rasa hangat di tempat yang dulu kita sebut rumah mulai terasa asing. Kehilangan tidak datang dalam satu ledakan besar, justru datangnya diam-diam, dalam perubahan-perubahan kecil yang hampir tidak terasa. Teman yang dulu setiap hari mengirim pesan, kini hanya muncul di kenangan.
Orang tua yang dulu menjemput kita di sekolah kini sudah kehilangan bahu lebarnya dan lebih sering batuk. Cinta yang dulu penuh janji kini hanya sisa kebiasaan. Dua orang yang terlalu letih untuk berpisah tapi juga tidak lagi tahu bagaimana mencintai. Dan di tengah itu semua, kita pun pelan-pelan kehilangan diri sendiri. Hal-hal yang dulunya membuat kita hidup, musik, tawa, impian, kini tidak lagi mengguncang diri seperti dulu. Kita memandang ke belakang ke versi diri kita yang bersemangat, yang berani, yang penuh ambisi, dan kita bertanya, kemana dia pergi? Namun jelas tidak ada jawaban, karena dia sudah mati di salah satu tahun yang sudah kita lewati tanpa sadar. Tidak ada yang bisa kita genggam selamanya, semua yang kita cintai, bahkan yang paling kita jaga, akan pergi. Entah karena waktu, karena perubahan, atau karena kita sendiri yang tumbuh menjauh darinya. Kehilangan adalah hukum alam yang tidak bisa kita tawar. Namun, justru karena semuanya bisa hilang, setiap hal menjadi berharga. Kita bisa mulai mencintai dengan cara yang lebih sadar, bukan untuk memiliki, tapi untuk menghormati keberadaan sementara. Kita tahu bahwa apapun yang ada di hadapan kita, manusia, tempat, bahkan perasaan, suatu saat akan lenyap. Dan karena itulah kita memeluknya lebih kuat. Kita akan kehilangan segalanya, termasuk diri sendiri. Tapi mungkin saja, walaupun ini terdengar seperti tragedi besar, justru adalah cara alam meminta kita untuk benar-benar melihat sebelum semuanya menjadi kenangan yang bahkan tidak bisa kita ingat sepenuhnya. Kalau kita melihat dari kacamata Nietzsche, dia bahkan melihatnya sebagai sesuatu yang agung, bukan tragedi, di mana setiap perubahan, setiap kematian dalam diri, menurutnya adalah pembakaran yang diperlukan agar sesuatu yang baru bisa lahir. Kau harus siap membakar dirimu dalam apimu sendiri. Bagaimana mungkin kau bisa bangkit jika belum menjadi abu? Diri yang dulu kita kenali hanyalah kulit yang harus mengelupas. Dan rasa asing terhadap diri sendiri bukan tanda kehancuran, tapi tanda bahwa api kehidupan masih bekerja di dalam diri sendiri. Dan itu tidak apa-apa. Yang kedelapan, masa akan melahapmu. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi bagian dari sesuatu adalah bentuk keamanan. Di sekolah kita belajar menyesuaikan diri, di pekerjaan kita belajar berbicara dengan cara yang tepat, dan di media sosial kita belajar menampilkan versi diri yang terbaik, yang paling bisa diterima. Sedikit demi sedikit, kita belajar bahwa keaslian memiliki harga, dan harga itu adalah keterasingan. Awalnya kita tidak keberatan, menjadi sama dengan orang lain terasa ringan dan seru juga. Tidak perlu berpikir terlalu dalam, tidak perlu berbeda, cukup ikuti alur yang ada, dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, lambat laun kita sadar sesuatu yang aneh, kehampaan yang tidak bisa kita jelaskan. Kita tertawa bersama mereka, tapi tawa itu terasa seperti gemaan tertawaan mereka saja, dan tidak benar-benar sesuatu yang kita rasakan, entah kenapa. Di dunia yang penuh suara ini, tiba-tiba keheningan batin kita justru makin keras. Kita mulai sadar bahwa sebagian besar orang tidak pernah benar-benar hidup. Mereka justru hanya meniru kehidupan orang lain. Kehidupan yang menurut mereka adalah kehidupan yang seharusnya. Mereka membeli yang disukai orang lain, mencintai seperti yang diajarkan drama-drama, marah seperti yang diperintahkan internet, berpikir seperti yang sedang tren, dan tanpa sadar, kita pun ikut melakukannya. Inilah yang disebut Heidegger sebagai Dasman, mode eksistensi di mana manusia hidup seperti semua orang, hidup berdasarkan opini publik, tren, dan algoritma untuk memutuskan apa yang pantas dicintai atau dibenci. Kita bersenang-senang dan menikmati seperti orang lain bersenang-senang. Kita membaca, melihat, dan menilai sastra serta seni sebagaimana orang lain menilai. Kita menjauh dari kerumunan besar sebagaimana mereka menjauh. Kita merasa terkejut oleh hal-hal yang juga mereka anggap mengejutkan. Kita mulai takut apakah kita benar-benar memiliki pendapat sendiri, ataukah kita itu hanya hasil dari algoritma, iklan, tontonan, dan pandangan orang lain yang lebih lantang dari diri kita sendiri. Kita mulai merasa seperti bayangan di antara bayangan, kehilangan bentuk asli di tengah cahaya keramaian. Ada masanya ketika kita mencoba melawan. Kita berkata jujur, kita tidak setuju dengan pendapat mayoritas. Kita menolak tertawa ketika kita merasa sesuatu tidak lucu, meski semua orang tertawa. Dan segera kita tahu betapa mudahnya kerumunan berbalik menjadi binatang, di mana mereka akan segera menggigit yang berbeda, menghukum mereka yang berbeda agar tetap menjadi sama dalam masa. Dunia tidak pernah suka orang yang terlalu sadar. Namun kebebasan justru datang di sana, ketika kita berani diam di tengah teriakan, ketika memilih berpikir sendiri meski sendirian, ketika tidak ikut tertawa meskipun semuanya terbahak-bahak. Kesepian ini menakutkan memang, tapi yang penting jujur. Karena cuma di situ, pada akhirnya kita akan mulai mendengar suara kita sendiri. Yang 9, tidak ada yang benar-benar mengenalmu. Kita bisa menghabiskan seluruh hidup kita di antara manusia, dan tetap saja tidak ada satupun yang benar-benar mengenal kita.
Mereka jelas tahu nama kita, kebiasaan kita, cara kita berbicara, bahkan cara kita tertawa. Tapi tetap saja mereka tidak tahu apa yang kita pikirkan ketika semua lampu padam. Mereka tidak tahu kenangan apa yang kita simpan rapat-rapat atau suara apa yang kita dengar setiap kali kita sendirian. Kita bisa mencoba menjelaskan semua badai dalam diri kita. Kita bisa menulis, berbicara, menangis, berteriak, marah. Tapi tetap saja pasti akan selalu gagal. Bahasa terlalu sempit untuk memuat isi kesadaran kita sebagai manusia. Dan semakin kita mencoba menjelaskan diri sendiri pun, justru kita merasa semakin jauh dari diri sendiri. Kita mencintai seseorang dan berharap mereka akan mengerti bahwa di dalam tatapan kita ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Tapi bahkan cinta pun punya batas. Bisa saja tubuh dekat satu sama lain, tapi tidak dengan pikiran, tidak akan pernah menyatu. Tidak ada jalan masuk untuk menuju batin orang lain. Yang bisa kita lakukan hanya mengetuk, tanpa sadar bahwa pintu itu tidak pernah diperuntukkan untuk dibuka. Kita kemudian menjalani kehidupan dengan paradoks ini, dikelilingi banyak orang tapi tetap merasa sendirian, dikenal oleh banyak wajah tapi tidak pernah benar-benar merasa terlihat. Kita mulai sadar bahwa tidak ada yang akan menyelamatkan kita dari kesunyian berada yang tinggal di dalam kepala, karena kesunyian itu bagian dari diri kita. Namun mungkin saja memang kutukan, tapi itu juga tanda bahwa kita memiliki dunia batin yang nyata, yang tidak bisa dijajah oleh siapapun. Bahwa di balik semua topeng sosial, kita masih memiliki sesuatu yang tidak bisa disederhanakan. Dan mungkin pada akhirnya, keindahan hidup bukan ketika seseorang benar-benar mengenal kita, tapi ketika kita mulai mengenal diri sendiri tanpa perlu dimengerti siapapun. Kerumunan adalah kebohongan. Kierkegaard sendiri percaya bahwa manusia hanya bisa menemukan dirinya dalam kesepian total. Ketika semua kebisingan sosial dan cinta dunia berhenti, seseorang hanya bisa menghadapi eksistensinya secara jujur jika ia berani sendirian. Bahkan cinta bisa saja menyentuh, tapi tidak bisa menembus kedalaman eksistensi yang tak terucap. Karena tetap saja kita sendirian dalam keheningan batin masing-masing. Yang ke-10, kamu akan dilupakan. Suatu hari nanti semua ini akan berakhir. Suara kita, wajah kita, nama kita perlahan akan hilang dari ingatan manusia. Dan pada akhirnya ingatan dunia. Akan ada generasi baru yang lahir, bekerja, mencintai, dan meninggal tanpa pernah tahu bahwa kita pernah ada. Mungkin tubuh kita akan membusuk dalam tanah, atau foto kita akan tersisa di arsip digital yang perlahan tenggelam di antara miliaran file orang lain. Orang-orang yang dulu menangisi kita akan berhenti menangis, lalu berhenti menyebut nama kita, dan pada akhirnya lupa bagaimana wajah kita terlihat dan bagaimana suara kita terdengar, sampai nantinya berhenti mengingat kita sama sekali. Kita pikir kita istimewa, bahwa jika kita meninggalkan sesuatu dengan karya, warisan, jejak, pasti akan dikenang. Mungkin benar, tapi untuk sementara. Bahkan karya terbesar manusia pun akhirnya akan habis ditelan waktu. Patung hancur, buku dilupakan, bahasa berubah, bahkan bintang pun padam. Segala hal yang diciptakan manusia, bahkan peradaban manusia itu sendiri, perlahan larut, kembali menjadi debu. Kenyataan itu memang terdengar menakutkan, tapi justru di situ juga letak kebebasan yang kita miliki. Karena tidak ada yang akan mengingat, maka kita bebas dari tuntutan untuk menjadi sempurna. Kita tidak harus hidup untuk sejarah, tidak harus memuaskan mata siapapun. Kita hanya perlu hidup sejujurnya, sebisanya, dan sebentar saja. Kefanaan akan menghapus tekanan untuk meninggalkan sesuatu dan menggantikannya dengan kesadaran yang lebih menenangkan, bahwa keberadaan itu sendiri sudah cukup. Bahwa detik ini, ketika kita berefleksi tentang ini, bernafas, berpikir, merasakan, sudah merupakan sebuah keajaiban kecil di tengah ketidakberhinggaan kematian yang ada dalam semesta. Ratusan tahun yang lalu, Marcus Aurelius sudah menulis di jurnal Meditations-nya bahwa bahkan orang-orang hebat pun akan mati dan dilupakan. Segala yang kita lihat akan segera lenyap, dan mereka yang kini mengingat pun akan segera lenyap. Mereka yang datang setelahnya pun akan segera hilang, sampai akhirnya ingatan itu sendiri padam. Maka ketika engkau diguncang oleh urusan manusia, ingatlah betapa banyaknya orang yang dulu dipuji, kini telah lama terlupakan. Dan betapa banyak pula mereka yang dahulu memuji, kini telah tiada. Dilupakan adalah hukum yang adil. Kita datang dan pergi seperti musim, seperti arus yang tak bisa berhenti mengalir. Kita akan dilupakan, dan mungkin tidak perlu kita takuti, karena justru dengan dilupakan kita bisa berhenti berusaha menjadi legenda dan mulai kembali menjadi manusia. Terima kasih.